Salam jumpa lagi. Bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Senin, pekan kedua Prapaskah, 1 Maret 2021. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 6 ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa Maha Rahim, Putra-Mu mengajarkan kami untuk bermurah hati. Maka bantulah aku untuk semakin mempunyai sikap murah hati kepada sesama, seperti Engkau sendiri. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini menjadi orang yang murah hati. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Inilah ajakan Yesus kepada para murid dan kita semua untuk meniru sikap Allah, yakni murah hati. Sabda Yesus disusul dengan nasihat agar kita jangan menghakimi atau menghukum sesama. Sebaliknya, kita harus bersedia mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita. Kemurahan hati itu nampak dalam belas kasih. Kita saling mengasihi, membantu, dan menolong. Nampak juga dalam pengampunan tanpa kekerasan. Artinya, tidak harus dibalas dengan kekerasan, sehingga bisa terjadi pertumpahan darah dan korban nyawa. Apa yang ada pada kita berikan atau bagikan untuk orang lain. Tidak perlu ada perhitungan untuk mendapat balasan. Namun, kadang kita menutup mata
terhadap kesalahan sesama dan enggan mengoreksi diri kita sendiri. Kita menghakimi sesama dengan kritikan pedas serta menyebar fitnah tanpa bukti. Kita merasa diri sempurna sehingga tidak memerlukan orang lain atau peduli dengan pandangan dan pendapat mereka. Bukannya membantu mengampuni mereka dan menaruh kasih, kita malah tidak senang kalau orang lain bertobat dan berlaku benar. Maka doa Daniel menjadi sebuah contoh yang bagus bagaimana kita mengoreksi diri dan memohon pengampunan Allah. Ya Tuhan Allah yang Maha Dahsyat, kami telah berbuat dosa dan salah. Kami memberontak dan menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, bapa-bapa kami, patutlah kami malu karena telah berdosa terhadap Engkau. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, Injil hari ini mengajak kita untuk bijaksana dalam bertutur kata dan memberi penilaian terhadap sesama. Kedua, belajar dari Nabi Daniel bagaimana kita mengoreksi diri, merasa diri bersalah, lalu memohon pengampunan dari Tuhan. Akhirnya, jadilah orang yang murah hati, sebagaimana Bapa di surga adalah murah hati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.